Selamat pagi Pulau Warmo. Absen pagi. Wah, Mas Arif Ardian selamat pagi. Mudah-mudahan ini audionya aman ya Mas Arif ya. Wah, Mas Arif senantiasa memantau siaran pagi kita ngopi pagi. Wah, Mas Roto anyep ya. Kalau kemarin kita membahas soal ini audionya aman ya. Membahas soal boikot memboikot. Wah, kayaknya masih kontroversi juga sih ini soal persoalan terkait ramainya boikot memboikot. Ini kita lagi rame juga persoalan kaitannya dengan baliho. Kayaknya teman-teman dari penyelenggara Bawaslu udah mulai melakukan penertiban ya di beberapa titik. Ini udah agak bersih, tapi masih cukup ramai juga isunya. Karena memang penertiban baliho yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara, Bawaslu, Satpol PP, ini masih menimbulkan sisa-sisa. Sisa-sisa riak-riak sedikit keramaian ya, katanya ada sedikit arogansi dan sebagainya. Ini kemarin terjadi di Winongan ini kayaknya, masih ramai juga. Ini pagi tadi saya dapat kiriman dari teman-teman di Bawaslu juga. Sudah ada klarifikasi dan permintaan maaf ini dari pemilik baliho. Wah, yang ada di Winongan kayaknya ya. Selamat pagi Pulau Warmo semua. Wah, ini senang sekali saya pagi ini bisa menyapa Anda. Kita ngomongin baliho ya. Ngomongin penertiban. Mas Arif selamat pagi, buat Pulau Warmo semuanya juga selamat pagi. Karena ngomongin menjelang pemilu Pileg, wah ini ramai nanti, memang baliho-baliho akan banyak sekali berterbaran di banyak titik. Tapi memang karena sudah mulai memasuki tahapan, jadi mulai dilakukan penertiban. Ngomong-ngomong baliho, otomatis yang paling diuntungkan tentu saja tukang cetak baliho ini. Percetakan ini untung sekali nih pada momentum-momentum kali ini. Cuman memang ada beberapa catatan ya yang disampaikan oleh teman-teman dari penyelenggara, terutama KPU Bawaslu. Mungkin ada beberapa tempat ya yang terutama berkaitan dengan publik yang mulai dilakukan penertiban ini sama teman-teman dari penyelenggara. Nah, ini kayaknya ada juga yang masih kontroversi juga ya kemarin ya. Ada beberapa teman-teman yang kayaknya itu rumah pribadi kemudian diambil gitu. Jadi sempat ada miskomunikasi ini. Ya, Bolo, saya juga akan membacakan beberapa headline ya yang jadi perbincangan kita. Terutama kemarin ini ada juga aksi dari teman-teman serikat di pabrik susu. Gus Salim Agus, assalamualaikum Bolo Warmo. Waalaikumsalam Gus Salim. Ya, audionya mudah-mudahan aman ya. Soalnya saya tidak pakai headset jadi tidak terdengar ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan enak ini mendengarkan suara saya. Ini juga ada beberapa hal. Nah, ini yang masih terjadi. Kayaknya ini masih teman-teman juga berjuang terkait dengan perburuan. Ini kemarin dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Ini gabungan ya dari serikat buruh. Ini menuntut terkait PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, ini kemarin terjadi aksi unjuk rasa. Hafid Irfar, assalamualaikum, selamat pagi Bolo-Bolo. Waalaikumsalam Mas Hafid. Ya, kita temanya apa sekarang? Temanya ngomongin baliho. Jangan sampai terjadi miskomunikasi ini ya, karena memang lagi gencar-gencarnya ini. Rada riskan juga gitu ya. Karena kalau mencopot baliho yang udah baru terpasang, ini kayaknya ada yang sensi-sensi juga. Kita harus dipasang kok malah dicopot ya sampai petugas ini ya, mau Satpol PP. Karena memang sinergitas ya antara teman-teman dari penyelenggara ini juga harus nyopot di beberapa tempat, terutama
publik. Loh, saya tadi mau apa gimana ya? Mau headline kita yang aksi audiensi dari buruh dan dari pabrik Nestle Kejayan. Selamat pagi, Mas Munib Santos. Pagi juga. Kemarin saya bacakan ya informasi terbaru, ratusan buruh mendatangi PT Nestle Indonesia di Kejayan. Mereka memprotes soal pemutusan hubungan kerja PHK yang dinilai dilakukan secara sepihak. Ini jadi headline juga karena cukup ramai. Ini juga perusahaan nggak kecil, perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja dan merupakan perusahaan yang punya brand. Banyak yang ngomong ini apa kaitannya ambil isu-isu Israel ya. Enggak ya. Aksi demo ini murni tuntutan dari teman-teman buruh karena memang ini ada sesuatu gitu yang dikritisi. Jadi tidak ada kaitannya dengan susu yang terafiliasi dengan negara-negara Israel gitu ya. Amin. Emon, selamat pagi Polo, pejuang agraria dan pejuang penolak Omnibus Law. Siap, mantap. Ini yang senantiasa harus terus semangat ini. Soalnya pagi Om, pagi juga. Wah, ini para pejuang ini, pejuang penolak Omnibus Law ini ya. Kalau teman-teman kemarin ya dari beberapa aktivis buruh ini juga sudah melakukan gugatan. Kalau nggak salah teman-teman kemarin ke MK untuk kaitannya uji formil atau apa ya namanya ya. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi ya yang sudah dilakukan proses. Nah, karena memang ya tetap ke MK, Mahkamah Konstitusi. Saya lanjutkan ya, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minum (SBMM) ini menggelar aksi kemarin di depan pabrik. Ya, apa intinya ya keadilan ya. Karena dianggap PHK sepihak gitu. Ada alasan memang efisiensi. Masih kuali, wah ini rejaseler ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terus gimana? Ternyata memang ada 126 ini dari teman-teman serikat ngomong terkena PHK ya. Ada yang sudah bekerja cukup lama, ada yang masih gitu. Mereka menganggap PHK ini sepihak itu. Alasan efisiensi ini tidak masuk akal gitu ya. Versinya teman-teman buruh ini. Nggak tahu memang kondisinya sekarang apakah perusahaan bener alasan perusahaan merugi apa ya gitu ya, juga nggak tahu. Ya terus mendorong perusahaan membuka dialog. Nah ini sudah kemarin ada dan teman-teman juga update-nya setelah melakukan audiensi dengan pihak pabrik Nestle. Ini masih nunggu dari keputusan pusat. Pagi admin, pagi juga pada belum mau, salam sehat untuk teman-teman yang sedang demo. Semoga mendapatkan jalan terbaik. Wah ya. Ini Mas Nanang ini, wah mantap. Kula rejo kidul loh. Iya. Keliru berarti ya. Lek rejo kidul ambek rejo lor iku bedoan ya, beda kali ya. Siap. Roto lali antarane lor ambek kidul tadi Mas. Ya ini kita masih ini bukan kita ya. Ini teman-teman dari aksi buruh kemarin masih nunggu keputusan dari pihak manajemen pabrik. Ya, sudah ada ruang dialog yang membahas kaitannya kebijakan efisiensi. Alasan nyimak Kejayan tetangga sebelah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus Salim, ya Selati ya gak ada Gus. Ya memang gak tahu ya apa yang terjadi. Memang kok ada efisiensi dan itu juga ratusan ini jumlahnya. Tapi seiring dengan waktu perusahaan-perusahaan padat karya ini mulai ya menggunakan peralatan-peralatan mesin gitu-gitu, menungsonya rodok berkurang ya mungkin. Tapi bagaimanapun efisiensi ini juga dinilai nggak boleh sepihak kan sebagai ketentuan gitu. Sigit Awang ini ya, Awang dari teman-teman yang kemarin ikut audiensi, namanya Mas Awang Gita, Humas Serikat Buruh, ini menyampaikan bahwasanya hasil audiensi masih menunggu komunikasi antara serikat dan manajemen. Ia menyayangkan perusahaan yang tiba-tiba merumahkan ratusan karyawan yang dinilai dilakukan secara sepihak. Menurutnya perusahaan boleh saja melakukan pemutusan PHK, tetapi pemenuhan hak bagi karyawan harus dipenuhi. Ya. Memang kalau kayak gini nih gimana ya? Harus saling memahami gitu ya. Saling memahami.
Ini juga masih menunggu, ini perusahaan gak kecil ini. Perusahaan besar. Tapi banyak yang, oh apa itu terkait sampai boykot rek? Enggak ya, ini enggak. Ini murni memang teman-teman buruh berkaitan dengan efisiensi kerja. Jadi tidak ada boykot pabrik terus di demo ngono enggak. Bentar dia ini korban PHK sepihak yo. Iya iya iya. Kudu diperjelas iki. Korban PHK sepihak ya, bukan korban boykot. Kalau kemarin kita membahas boykot, wah ini malah di grup-grup bola warmo ini juga lagi ramai ini dibahas kontroversi macam-macam ya. Teman-teman punya pendapatnya masing-masing. Ada yang memilih ya udah saya sekeluarga saja yang tidak pakai atau mensubstitusikan produk-produk yang biasanya kita pakai sekarang nggak pakai ini ya, kayak gitu ya. Ya nafsi-nafsi itu tergantung dari teman-teman. Karena memang bagaimanapun kita semua berhak untuk bersikap. Tapi kalau kaitannya dengan boikot produk yang jumlahnya besar, itu memang masih jadi kontroversi juga nih dari banyak orang. Kemarin saya sempat lihat beberapa video ya, Mas Gus Salim juga menyampaikan katanya dengan boikot ada beberapa minimarket atau swalayan yang mulai narik produknya. Tapi saya belum dapat konfirmasi yang jelas. Yang menarik ini adalah teman-teman Lajisnu ini dari Sidogiri yang kemarin sempat saya sampaikan. Ini sudah menyampaikan bantuan senilai 1,63 miliar polo. Mantep ini. Dari Lajisnu atau Lembaga Amil Zakat Nasional Sidogiri salurkan bantuan kemanusiaan. Ini konkret ini ya, konkret. 1,63 miliar untuk Palestina yang disalurkan melalui Basnas. Ini sudah dilakukan, dikumpulkan, dana akan disumbangkan ke Palestina. Mantap. Sidogiri sudah mampu mengumpulkan sekitar 1,63 miliar. Rame-rame ngumpul nol langsung dikirim ini. Kalau boikot-boikotan mungkin iya bisa dilakukan oleh masing-masing orang. Tapi untuk gak rame-rame pokoknya ono duite, nanti menjadi bagian dari bantuan yang akan disampaikan. Salut buat teman-teman listeners dari Sidogiri. Itu informasi yang terbaru. Nah ini juga yang berkaitan dengan baliho. Dek, Warta Bromo sudah ada nggak terbaru? Belum ditulis ini sama teman-teman. Tapi saya lagi membahas soal penertiban baliho ini. Ya, lagi rame soal penertiban baliho. Yang penting kita jangan terlalu reaktif ya, karena itu memang ada mekanismenya. Tetap berpikir jernih buat semua pihak maupun pendukung. Nah, itu pandangan dari kita ya, kaitannya dengan pemberlakuan penertiban yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Mas Pit malah guyu diarani sepihak ya mau. Iya, karena memang penertiban ini kemarin terjadi ya, mungkin teman-teman di Winongan paham ini ya. Karena di Winongan kayaknya ada beberapa yang salah paham ini. Ada baliho Ganjar yang kayaknya rame dipasang di depan rumah itu kemudian dicopot ya. Tapi kayaknya teman-teman Satpol PP udah izin ya. Udah kelar masalahnya ya. Udah kelar ya, karena ini viral sekali hari ini. Kalau kita dapatkan ini juga hati-hati. Saya juga sebagai jurnalis kemarin ada teman-teman dari media cyber juga ngundang agar kita jurnalis juga bisa membedakan antara hoax dan berita fakta gitu ya. Biasanya kalau kita memvideokan atau mungkin rame di media sosial yang kaitannya dengan petugas mungkin yang lagi nyopotin baliho, yang nyopotin melakukan penertiban, itu kadang-kadang memang kalau direkam secara apa ya direkam secara langsung lah gitu. Rata-rata kan nggak paham gitu. Warna-warna kan nyopot krak gitu biasanya, terus langsung dilobokno, diuncalno, kadang-kadang saya kesel ya mungkin karena balihonya besar-besar. Nah ini hati-hati karena kadang-kadang yang direkam itu gak sama secara emosional yang diperlihatkan. Nah, ada juga video-video yang kadang-kadang kemudian memberikan narasi yang seolah-olah ini wah bentuk dari represi, bentuk seenaknya dan sebagainya. Nah, ini kayaknya harus tetap kita berpikir jernih, baik antar pendukung atau dengan petugas penyelenggara ini juga. Nah, tenang lah, ini tonggo dewe yang terjadi di Winongan. Saya akan diputar apa enggak ya ini permintaan maaf tadi ya. Wah, videonya ada ini, saya barusan dikirimi oleh teman-teman. Permintaan maaf tadi sudah kumpulin teman-teman di
desa mana itu, Sumberjo apa mana ya, yang di Winongan kemarin ada salah paham, ini nanti diambil oleh Satpol PP kecamatan. Balihonya harusnya kan ada di depan, itu di depan rumah Pak Haji itu ya. Salah satu calon diambil kemudian dibawa ke kecamatan, sudah ngomong tapi kayaknya akhirnya ada yang curhat pakai audio dan sebagainya sehingga viral dan rame gitu. Itu yang terjadi kemarin ini. Nah, akhirnya waduh, nyampe di mana-mana itu videonya. Jadi gak terima gitu ya, gak terima kalau dicopot, kalau sampai tidak dikembalikan. Padahal itu nanti akan dikembalikan sesuai tahapan. Hari ini memang ditertibkan biar gak kececeran nih sing mesem dek wit-witan tempat publik yang kemudian mengganggu pandangan. Nah, ini akan mulai rame kan. Kayaknya penyelenggara juga harus tegas, terutama Satpol PP juga harus bertindak ya, kaitannya dengan menertibkan ini. Mumpung dorong harus tegas, ditertibno sik, sing gini daerah boleh, yang sana nggak boleh. Nah, ini juga, wah ini perwakilan dari teman-teman penyelenggara ini. Tandingnya mulai tanggal 22 ya, sabar. Wah, kalau ini Wonorjo ini kayaknya Mas Suryati ini ya. Ya, jadi yang diambil kemarin ini akan dikembalikan lagi gitu ya, mulai tanggal 28. Jadi harus sabar. Ya, mungkin ini tanggal 28 sabar ya. Kita dimulai di sana dari sekarang, ditertibkan dulu gitu ya. Nah, ini juga berkaitan juga dengan kampanye-kampanye yang ada di pendidikan ya. Kayaknya ada PKPU yang juga ngatur terkait itu. Nantinya juga ada titik lokasi APK. Ini juga nanti ditentukan ya Mas Bayu ya. Ditentukan mana tempat-tempat yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Iki wis metu apa dorong titik iki? Tanggal piro iki? Tanggal 14. Berarti kita harus nunggu cukup lama ini Mas Yan ya. Kayaknya titik-titiknya belum ditentukan ya sama penyelenggara ya. Apa sudah ada tapi belum di launching. Kenapa kita ngomongin baliho ya? Biar semuanya orang juga tahu ini. Jadi baliho itu memang harus ditertibkan. Jadi nanti kan menjelang pemilu kan otomatis pakai kuning kampung-kampung, ning jalan-jalan. Nah, ketika nggak enak dipandang atau apa ya, atau penempatannya nggak tepat, ya otomatis punya kewajiban ini penyelenggara atau pihak penegak perda itu untuk berkolaborasi melakukan penertiban kan. Nah, biar nggak salah paham. Ya, jadi tanggal 28 itu sudah mulai masang gitu Mas Wahyu ya, sesuai tahapan kayak gitu ya. Ini Mas Wahyu ini yang ada di Wonorjo. Ya apa Wonorjo iki? Aman ya? Aman kalau sing protes. Winongan wingi protes ya, rame Winongan itu sampai viral. Saya itu sampai dapat kiriman dari teman-teman dari Jogja ya. Ngeri ya. Gara-gara Winongan ini kemarin. Wah, karena rame ada baliho yang dicopot kemudian pemiliknya tidak terima karena mungkin ada di jalan ya, di jalan. Terus rumahnya ke jalan terus gantung di ruko atau rumah itu ya, ruko atau rumah itu kan di tempat pribadi. Nah, kalau di tempat pribadi kelihatannya memang nggak sesuai. Ya harus dikomunikasikan dengan baik. Engkau nggak ada direkam terus kemarin ngono. Wah, gak kau kan sekarang ini lagi suhu apa ini? Suhu ini 39 derajatan ini. Tenang, baliho sing di kampung-kampung atau toko kecamatan. Lah di kampung kok ya gak patek ketok ya. Kalau sing tutuk kampung Mas Arif ya. Kalau yang di kampung gak nyampe kayaknya ini teman-teman. Jadi enak sing wis masang ning kampung-kampung ya. Nah, itu rame tuh yang kemarin karena tidak terima kemudian bikin video. Jadi videonya viral. Orang sekarang bisa upload. Jadi mungkin perbedaannya di mana-mana bisa diperlihatkan ya. Ada itu videonya. Nanti sampai saya dapat kiriman dari teman-teman di Jogja kayaknya ini diambil sama pihak ini dan sebagainya. Tadi pagi saya sudah dapat konfirmasi ternyata sepuro-sepuroan bisa. Itu kan ya eman gegere ya. Perkara gambar itu kan ya. Terus jenenge tim
atau pendukung. Nah, ini juga harus memahami proses ini. Jadi paling tidak kita pagi hari ini juga memberikan sharing bagi teman-teman yang mungkin berkaitan langsung dengan perbalihoan. Nah, perbaliho apa baliho apa ya maksudnya? Baliho pemilu yang jelas itu kan. Ya. Ya, Bolo, Anda juga bisa ikutan gabung ya dengan kita kalau memang pagi ini kepingin memberikan laporan. Waduh, laporan atau informasi. Nomornya kemarin tak share ya, nomornya ya. Saya lupa ini nomornya. Jadi bisa telepon juga kalau misalnya ada yang perlu disampaikan. Via chat juga bisa. Dan saya juga bisa mendengar suara Bolowarmo juga boleh. Selamat pagi Bolowarmo semua. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Kayaknya penertiban ini juga menjadi hal yang cukup sensitif. Seringkali menjadi masalah. Tapi tadi pagi baliho-baliho ini yang patut titik-titik lokasi. Nanti ini akan harusnya pihak-pihak penyelenggara ini menyampaikan mana yang diperkenankan. Jadi tim sukses harus memberikan ketentuan yang jelas ya, titik-titik yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan. Apakah pemasangan APK alat peraga kampanye itu harus seizin Pemda dalam hal ini Satpol PP kayak iklan-iklan produk dan wah ini kayaknya ada Mas Pit ya. Kayak alat peraga kampanye ini harusnya memang enggak ya, karena kecuali kalau di tempat-tempat yang memang harus mendapatkan izin gitu. Kalau alat peraga dari Satpol PP kayak misalnya masang baliho yang gawat direklame itu kayaknya juga harus ada izinnya. Tapi memang kalau alat peraga kampanye ini memang ada ketentuan khusus gitu. Jadi bukan ada ketentuan khusus berbeda dari iklan-iklan produk. Kayaknya itu Mas Pit ya, seperti itu biasanya memang berbeda, jadi ada ketentuan. Makanya saya ini orang-orang kalau bikin-bikin ucapan sampai berhari-hari memang ada hal-hal tertentu ya. Mungkin itu kaitannya dengan kebijakan dari teman-teman Satpol PP yang biasanya memang punya ketentuan. Iya Bolo, jadi saya mau cerita kenapa sih saya kok ngangkat baliho, karena beberapa kali ya, bahkan ini juga menjadi hal yang ramai, penertiban, kemudian ada teman-teman dari aparat keamanan yang mungkin sekarang lagi patroli dialogis, kemudian juga lagi melakukan penertiban. Itu kan isu-isu kadang-kadang kalau kita tidak melakukan konfirmasi yang jelas, ini bahayanya adalah kita ikut-ikutan arus sehingga kemudian menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada aparat, kemudian ini kan menjadi dilema ya yang sangat rawan kalau terus-terusan kita mendapatkan isu-isu yang kayaknya penyelenggara nggak bisa dipercaya dan sebagainya, itu bahaya itu. Makanya kita juga sebagai orang-orang media berharap mendapatkan informasi yang jernih ya, jangan sampai ini kemudian menjadi bagian yang dimanfaatkan apalagi tahun-tahun politik seperti ini. Sama seperti yang terjadi kemarin, ini saya juga mendapati, tapi mungkin kita tidak pemberitaannya karena pagi ini saya juga dapat informasi dari teman-teman Bawaslu, udah clear itu kasusnya yang di Winongan, yang kemarin ada pasangan, ada baliho yang kemudian dicopot oleh teman-teman penertiban dari Satpol PP. Nyatanya kemudian ini hanya sebagai bagian dari miskomunikasi. Jadi saya harus sepuro-sepuroan kan, yo eman nanti isunya harus menggelinding nggak karu-karuan. Nah itu kayaknya agak tinggi juga sih. Kemarin saya juga berkomunikasi sama teman-teman dari Bawaslu, singgungannya agak tinggi juga ini teman-teman di lapangan. Harus tetap waspada, bukan waspada ya, tetap adem gitu ya, ketika misalnya nyopot ngeluruk kasar-kasar gitu ya, karena ini kayaknya tingkat kebaperan politik kita hari ini cukup tinggi. Kesing baper, jadi harus hati-hati. Bener Mas Pit. Nanti kalau nyopotnya rodok digerak-gerak iku sing rodok nggarai kesel ya. Ya bener sih, bener memang ditertibkan. Katanya Mas Wahyu Wuryadi yang Wonorejo tadi
sabar sih setate tanggal 28. Kayak wis kadung masang ya apa maneh gitu ya. Ternyata udah dipasang banyak dicopot. Marun nyopote sampai campur pegel, ngelak, panas gitu ya. Nah, ini rawan juga kalau kayak gitu. Ya, memang patut dijadikan catatan juga. Diperkenankan sepanjang itu memang sering kali dan PKPU-nya juga nyebutkan kayak gitu ya. Jadi kalau di ruang-ruang publik, kemudian lembaga-lembaga dan sebagainya itu memang dihindari. Tapi kalau di rumah atau di lahan-lahan pribadi itu ya diperkenankan, misalnya jero rumah atau di dalam satu lahan pekarangan terus juga baliho siapa gitu, itu aman. Nah kayak kayak gitu juga nggak boleh tiba-tiba kemudian sembarangan teman-teman dari penyelenggara untuk masuk. Ini juga terjadi kemarin kan, saya lihat repotnya ini. Bener itu ning omahe, cuman titiknya itu deket jalan gitu ya. Titiknya kok deket jalan. Kalau di kita di advertising itu jarak pandang, lokasi gitu kan juga masuk hitungan itu kan ya. Ayo no omahe pinggir rembong, pinggir pertelon juga bener sing gawat deh. Oh, itu juga ini masuk wilayah mana ini ya, bingung ini. Ini mulai teko lemah sampai langit iki tek wonge gitu ya, saya punya pribadi. Nyopotnya dengan nafsu kata Mas Pit. Baliho itu macam-macam ya, mulai zaman yen sampai zaman saiki ya, para caleg ini harusnya lebih kreatif deh. Para orang yang mau cari suara ini harus mulai kreatif. Zaman orang betul likur ya. Kalau misalnya teman-teman yang lagi pengen nyari suara tapi gayanya masih gini terlalu ya kayak lawas sih kan ya. Pemilihnya ini sekarang itu pemilih muda itu lebih banyak bos ya, 60 lebih, 60% lebih pemilih muda. Amen gaya pancet ya. Kayaknya baliho itu juga biar enak dipandang gitu. Gak ngersem-ngersemi tenggan-tengan tok gitu ya, nanti dipaku ning pinggir wit-witan setai. Saya pikir ini juga harus mulai mulai berkreativitas yang lebih lah gitu. Baliho ini yang lucu dah, yang eye catching gitu ya. Jadi keren lah dipasang untuk pertelon. Nah ngono ae 5 tahun pancet. Kok gak ono perubahan lo gaya ya. Ya penting mikir aku harus lebih kreatif lah gitu. Ya, balionya biar keren-keren. Santai kita ngomongin soal ramenya baliho-baliho yang mulai muncul. Sekarang mulai ricik ya. Akeh sing ricik sih. Wis kanca-kanca penyelenggara udah mulai menertibkan, teman-teman tugas juga mulai lakukan penertiban. Nah, efeknya mungkin sedikit aja ya, yang ono sing nggak terima, ono sing salah nyopot, itu udah biasa ya, tiap tahun kayaknya seperti itu. Sing nyala, sing keliru nyopot, keliru rotok kasar nyopote. Itu kayaknya banyak yang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Sampai gara-gara nyopot baliho malah gak rukun itu. Ini kemarin terjadi di Winongan, kate gak baper wong pas enak. Iya Mas Arif iki iso ae. Mas wis tepak nemu nggon bahasa ngono Mas Arif ya logikae. Wis nggone pas center, wong lek liwat tuh ketok jelas, ketok ganteng, ketok gagah. Dengan tangan yang ada di depan teman-teman itu ya, terus dicopot nang arek-arek. Waduh, pas wis temu nggon copot. Ya masang mana tanggal 28 ya. Ya, boleh ya, mulai masang ya tanggal 28 ya ini teman-teman penyelenggara ini. Selamat pagi followermu semua dimanapun Anda berada. Terima kasih, kita lagi membahas soal tahapan-tahapan yang sudah mulai dimasuki oleh kegiatan 5 tahunan pemilu ini ya, termasuk penertiban baliho yang ramai. Masih sing baper-baper ku kudu dilingno iku. Coba baper-baper nemen.
Opo iki muasang wis tepak kena mbok copot ngawur nyopote. Iki nek nggonanku dhewe. Hal-hal kayak gitu masih ramai. Opo ngawur njopote. Kok kon sopo? Iki wah macam-macam ya. Ini kayaknya kudu tensinya kudu nurun dikit. Oh iya rek anjane keliru, dorong wayahe masang kok wis dikhusus dipasang gitu ya. Oh iya yang nyapot juga gitu. Oh iya ya, itu masuk lahan pribadi apa enggak? Masuk tempat-tempat publik atau bukan? Nah, nah, itu ya yang sudah terlanjur wis kadung ngamuk-ngamuk ini seperti yang dialami oleh teman-teman di Winongan ini kemarin. Wis sepuro-sepuroan ae ya, santai, harus diturunkan tensinya. Mau gak kau bawane panas. Harus mulai diturunkan ini. Engko lak ning kene repot perkara baliho ning Israel, repot pasar rudal lah, bahaya ini. Lahan pribadi tetap diamankan gak Mas? Ya ada beberapa yang mengklaim seperti itu Mas Dwi. Ya ini apa ya, istilah lahan pribadi itu kadang-kadang memang agak anu ya, agak misalnya nyanya Mas Dwi ini no persis no pinggir rembong gitu ya. Kemudian mepet ono balihone ning ngarep teras gitu ya, besar. Omah-omah sing pinggir rembong, deket tembong, itu kan akhirnya ada beberapa yang saya copot sementara ya, kayaknya seperti itu. Akhirnya kan ada yang nggak terima, itu kan masuk lahan ku iki. Soalnya dicantol di omahe, cuman omahe pinggir rembong. Kayaknya gitu ya yang sempet ramai. Ya banyak sih beberapa titik gitu. Tapi kalau lahan pribadi agak masuk lah, agak masuk ke dalam. Cuma mepet-mepet tembong, maksudnya njopoe pager apa-apa gitu kan ya. Garai irih kancane. Pilih baiknya. Ya akhirnya kan sensi kok mesti ya, baper hari ini mang wis tepak ngene strategis kok moro-moro dicopot gitu. Tapi udah selesai ini, udah clear. Udah clear. Tadi saya dapat kiriman wis maaf-maafan ini. Teman-teman yang di Binongan udah maaf-maafan. Ono Pol PP nih. Ada macam-macam ya, ada beberapa pihak yang kemudian udah clear ini ya, clear ya. Wis seporo-seporoan, nah itu kan adem. Jadi jangan kemudian soalnya zaman politik kan semuanya dipolitisir, bahaya. Bahaya kalau semuanya kita politisir. Sama singgungan-singgungan yang seperti itu. Oke, Bolo Warmo. Tadi saya sudah membacakan beberapa informasi kepada Anda. Kalau pagi ini memang kita masih menyoroti terkait dengan PHK sepihak yang kemudian tudingan PHK sepihak maksud saya. Teman-teman Nestle ini kemarin juga ada aksi unjuk rasa dari serikat pekerja. Ini menggeruduk pabrik Nestle Kejayaan, protes terkait PHK sepihak. Ada juga kebakaran, ini masih ada kebakaran ya di Bukul. Ini pemiliknya terluka karena mungkin saking bingungnya menjelang maghrib ini di kawasan Bukul Kidul Kota Pasuruan. Jadi saking paniknya akhirnya yang dua omah sampai terluka. Alhamdulillah. Oh iya, demokrasi permainan realitas. Bapernya ini akhirnya berimbas. Wah ini pasti, wah ini jelas gara-gara macam-macam. Ya Bolo Warmo, itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti informasi saya. Kejayaan hadir, terima kasih Mas Kotil. Wah kayaknya kita harus ngakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda.